Kita akan membahas, tapi sebelumnya nih saya pengen dengar dulu komentar dari audiens yang ada di sini. Kalau melihat foto, dan saya yakin nih pasti suka ngeliatin Instagramnya Sandra Dewi, liatin pernikahannya. Nah, menurut kalian, kira-kira pasangan Sandra Dewi dan Harvey itu seperti apa sih? Saya pengen dengar komentarnya. Coba siapa yang ingin memberikan komentar? Kira-kira pasangan? Nah, namanya siapa dulu? Dali, namanya Dali. Dali, oke. Dali, menurut kamu pasangan Sandra Dewi dan Harvey seperti apa? Di mata kamu? Wah, pasangan yang luar biasa deh. Udah cantik, ganteng, sempurna lah pokoknya. Cantik, ganteng, sempurna. Oke. Sempat ngeliat nggak acara pernikahannya atau mungkin... Kemarin nih ngeliat di ini doang di TV. Oh, nontonin Iya, ya, ngikutin doang. ya. Iya. Oke. Kalau yang lainnya nggak tahu, di berita-berita yang lain nggak tahu. Oh, pokoknya berita yang lain nggak tahu, tapi kalau beritanya Sandra Dewi pasti tahu ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya pengen dengar lagi nih, ada lagi yang ingin berkomentar, pengen tahu pendapatnya? Oke, kalau tadi kita dengar pendapat pria, sekarang yang ada di sampingnya deh. Ya, silakan berdiri, namanya siapa dulu? Hanifah. Hanifah, oke Hanifah, menurut kamu pasangan Sandra Dewi dan Harvey seperti apa? Cocok sih menurut aku. Kenapa? Ya, jawaban aku seperti dia kan, karena cantik, ganteng, terus juga sempurna. Sempurna tapi ngeliatnya ke dia loh. Iya. Oh, oke. Apa yang membuat sempurna selain gak sama-sama satu ganteng, satu cantik? Apa menurut kamu? Itu sih tadi yang barusan saya tonton itu di pernikahannya tuh sangat mewah banget. Itu aja. Kayak fairy tale ya? Iya betul. Impian wanita. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Nah, komentarnya Sandra sendiri gimana? Enggak sih, kita sih pastinya banyak kekurangan. Soal pernikahan, sebenarnya itu tuh impian saya dari kecil gitu kan. Impian saya dari kecil sebenarnya bukan pernikahan yang mewah dan mahal. Kalau dibandingkan dengan pernikahan selebriti yang lain mungkin jauh lebih murah. Sebenarnya kan pernikahannya saya itu bukan mahal tapi unik aja gitu. Jadi sebenarnya nggak mewah tapi memang impian saya dari kecil dan yang datang juga cuma 70 orang gitu. Jadi bukan pernikahan yang mewah tapi unik gitu. Kalau sempurna sih enggak lah ya, saya belum bisa masak sampai sekarang. Saya juga masih banyak kekurangan sebagai istri gitu. Oke, belum bisa masak terus dikomplain nggak sama Harvey? Enggak, kebetulan. Nah, kenapa saya sampai sekarang ini sangat adore sama suami saya. Saya adore dia sekali gitu. Karena dia nggak pernah demand apa-apa ke saya gitu. Jadi kayak saya bilang, aduh saya belum bisa masak nih. Saya mungkin lebih hebat mencari uang daripada pekerjaan rumah gitu. Jadi ya udah gitu. Nggak apa-apa. Saya juga, ini terus terang pengakuan saya juga nggak bisa masak sih. Tapi kita berdua bisa pesenin makanan supaya makanannya tetap ada buat pasangan kita masing-masing ya. Iya benar sekali. Itu kekurangannya Sandra Dewi. Nah kalau menurut Sandra Dewi sendiri kekurangannya Harvey apa? Harvey itu orangnya terlalu disiplin menurut saya. Terlalu disiplin? Jadi ketika honeymoon saya baru tahu, saya kan memang tidak pernah pergi holiday bareng sebelum menikah kan. Oh Indonesia banget ya, ini timur banget. Jadi memang saya pertama kali pergi sama dia tuh pas di Jepang, pas kita menikah kemudian honeymoon. Saya kaget aja, honeymoon seharusnya kan kita bangunnya nggak usah pagi-pagi banget ya. Kerja aja udah bangun pagi, masa honeymoon harus bangun pagi. Harvey ini, honeymoon jam 6 udah bangun. Saya sampai kaget, aduh honeymoon kamu jam 6 bangun ngapain? Dia sarapan, olahraga, berenang, aku sampai kayak, aduh bisa nggak sih sekali-sekali santai aja gitu. Jadi memang orangnya dan bersih banget gitu. Pertama kali saya menikah, saya kan move in ke rumahnya dia kan. Memang kan dia tinggal sendiri. Jadi untuk masuk ke rumahnya dia, duduk di sofanya dia, kamu harus ganti baju dulu ya katanya. Hah? Aku bilang, oh gitu ya? Terus sama kita kalau harus bersih gitu ya? Terus pulang kemana-mana tuh harus mandi. Kalau mau tidur harus mandi, dia orangnya sangat bersih banget. Itu kekurangannya dia, karena menurut saya, aduh kalau saya capek saya pengen duduk. Iya, jadi orangnya emang agak bersih banget. Saya bersih tapi dia lebih bersih lagi. Bersih gitu. ya, oke. Thank you nih udah bagi-bagi tentang kekurangan Sandra dan juga kekurangan dari Harvey ya.
Banyak. ya. Oke. Nah, tapi di sini kita bukan untuk saling membahas kekurangan masing-masing, tapi kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Betul. Walaupun kelihatannya sempurna, tapi masing-masing pasti punya kekurangan Iya. ya. Setuju ya Pak Jarot ya? Betul sekali. Pasti. Ya, menikah itu memang justru untuk melengkapi kekurangan masing-masing. Karena setiap orang itu nggak sempurna, Betul. ya kan? Mau yang hebat, yang pinter, yang cantik, yang ganteng, setiap manusia pasti ada sisi negatifnya. Betul. Jadi justru dengan menikah itu akan melengkapi kekurangan pasangan, gitu. Iya sih, saya juga merasa walaupun baru sebentar ya, tapi udah kelihatan kan banyak perbedaan juga Betul. gitu. Kayak Nah ini nih, saya mau ngebahas ini nih. Perbedaan setelah pernikahan. Nah Iya. Pak Jarot bilang itu kalau pacaran sama pernikahan itu pasti berbeda. Katanya kalau orang pacaran itu selalu berpikir bahwa pasangannya itu adalah kiriman Tuhan. Yakin sekali. Ya. Tapi kalau sudah menikah, gimana Pak Jarot? Ya, ini. Gimana, Pak Jarot? Anak-anak muda ini ya, mereka sering punya pacar kan, dinasihati sama orang tuanya. Pikir sekali lagi, kamu beda pendidikan, kamu beda suku, kamu beda temperamen dasar. Mereka berkata, waduh, saya udah berdoa Kak Jarot, pacar saya dari Tuhan. Wah, yakin sekali. Tapi, Wih, itu dia. tapi Saya berjumpa dengan banyak ibu-ibu yang yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. setelah menikah Setelah bertahun-tahun menikah, ya. aduh saya salah Pak Jarot, saya salah terlanjur ya sudah dah. Nih, yang belum menikah, angkat tangan, coba ya. Wih, wajahnya berbinar-binar, matanya bercahaya, mencari cinta. Wah. Yang sudah menikah, coba, Yang sudah menikah, angkat tangan. Wih, penuh penderitaan. Enggak, Kadang-kadang kalau sudah menikah, tidak seceria yang belum menikah. oh gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya supaya setelah menikah Iya. kita tetap bahagia, tetap ceria, Ada tetap bersyukur. caranya ya? Itu yang nanti kita bahas. Nanti Ya. dibahas. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Jarot ya. Nah, karena ini natural banget nih. Sesudah menikah pasti berbeda. Dan saya Ya. dengar-dengar Harvey juga berbeda nih setelah nikah. Bedanya sih yang ada yang makin parah ya. Pas pacaran saya udah tahu dia kayak gimana, pas menikah lebih parah. Oh, gitu. katanya bedanya justru setelah menikah, bedanya sekarang jadi lebih sayang, lebih Oh baik, iya, lebih perhatian. iya itu iya. Nah, Sebenarnya kalau jadi Harvey ini tidak pernah bilang saya cantik, tidak pernah bilang I love you, saya cinta kamu tuh nggak pernah. pas pacaran nggak pernah Nggak ngomong pernah seperti itu? sama sekali. Oke. Jadi saya bilang, Kasihan dah. iya makanya saya bilang sebelumnya mungkin ketemu cowoknya yang wah Iya, manis iya, banget kan. manis. Ketemu Di yang mulut ini ya. tapi dia nggak bisa ngomong manis tuh nggak bisa. Jadi masih saya paksa. Dia nggak bisa ngomong, saya tanya, saya cantik gak? Oh, ditanya gitu? Aku tanya, saya cantik gak? Katanya. Sayang sama saya gak? Dan memang dia nggak romantis. Jadi saya tahu kekurangan dia tidak romantis, jadi saya yang romantis. Saya gombal sekali. Kalau saya gombal banget, tapi perbuatan saya belum tentu. Kalau dia nggak gombal, tapi perbuatannya manis. Wah. Gitu. Jadi pada pengen nikah nih, jadi pada pengen nikah ya. Oke. Tapi memang orangnya cuek banget sih. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya harus lebih romantis gitu. Pas Valentine juga saya yang arrange semuanya gitu. Emang Oke. cuek banget. Jadi memang itulah harus saling melengkapi satu sama lain ya, Iya. menerima kekurangan dan Betul. melengkapi. Karena menikah itu unik ya. Iya. Orang itu yang belum menikah itu akan tertarik dengan yang berbeda. Maka orang menikah itu selalu dua orang yang berbeda. Satu romantis, satu tidak. Itu namanya jodoh saling melengkapi. Dua-duanya nggak romantis, nggak punya anak. Ya kan? Iya. Dua-duanya romantis, 13 loh anak. Nah, terus kalau gitu gimana dong rahasianya? Nah, mumpung saya yakin Sandra pengen nggak sih pengen tahu rahasianya supaya Gimana nih? pernikahan tuh bisa awet, Biar manis tetap terus happy, ya. manis terus. Nah, Perbedaan itu perlu dikelola dengan baik. Ya kan? Misalnya Iya, iya. satu rapi, satu nggak rapi. Yakin dulu itu jodoh. Kalau dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus. Gitu kan? Iya, iya, iya. Satunya buru-buru ke airport, buru-buru kemana, satunya tenang. Bagus. Iya. Dua-duanya tenang, terbang tuh pesawat. Gitu. Iya, benar. Orang menikah tuh dua orang berbeda, bener. Iya, Yang satu iya, murah iya, hati, satunya pelit. Namanya jodoh. Dua-duanya murah hati, sama ya. habis. Saya juga. Kalau saya orangnya sangat, saya teliti banget, saya ngeluarin uang berapa. Kalau Hafi orangnya wah suka bagi-bagi uang. Nah, itu beda banget. itu namanya Cocok. melengkapi, cocok. Iya, Nah, cocok. supaya tidak menyesal dengan pernikahannya, Nah. menyadari perbedaannya, lalu melengkapi, bersyukur dengan yang ada. Bersyukur. Itulah cara bahagia. Gitu. Oke, menerima, melengkapi, dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki sampai saat ini. Ya. Itu kuncinya ya. Baik. Oke, nah
Ada lagi nih ya, lain pasangan, lain kisah pastinya. Nah, cerita yang berikut ini adalah kisah yang sungguh luar biasa dari pasangan Pak Eko dan juga Ibu Dian. Kesungguhan mereka dalam membangun rumah tangga patut kita teladani. Inilah kisah mereka. Eko Pratomo dan Dian Syarif menikah pada tahun 1990. Di usia pernikahan ke-9, Dian terkena penyakit lupus. Berbagai pengobatan dan terapi dijalani, termasuk melakukan pembedahan otak sebanyak 6 kali dalam waktu 2 minggu. Karena pembedahan otak ini, Dian akhirnya mengalami low vision. Walau tidak dikaruniai buah hati, pasangan ini tetap saling setia. Menurut saya sih nomor satu adalah menyangkut komitmen ya. Jadi sekali kita melakukan komitmen, maka seharusnya kita menuntaskan komitmen itu. Jadi saya berharap sih memang apapun yang terjadi, saya ingin sekali untuk memegang komitmen itu sampai akhir nanti menutup mata. Segala tantangan yang dialami pasangan ini justru menginspirasi mereka berdua untuk membentuk Yayasan Syamsi Duha pada tahun 2003, yayasan yang menolong orang-orang dengan lupus dan low vision. Kalau aku sih kayaknya udah nggak sempat ngeliatin rumput tetangga ya. Karena rumput aku sendiri masih banyak PR-nya untuk dibenahin. Karena aku sendiri lebih fokus kepada rumput aku sendiri. Sungguh pasangan yang luar biasa. Dan pada saat ini saya ingin membacakan ungkapan dari Bu Dian yang dituangkan lewat buku terbaru mereka berdua yang berjudul Belajar Bahagia. Setelah 26 tahun menikah, rasa itu masih sama. Yang tak sama tentulah raga kami. Rambut kami yang beruban, kulit yang mengeriput, dan tulang yang mulai rapuh. Rapuhkah ikatan yang telah diterjang gelombang badai itu? Justru semakin menguat dan mendewasakan kami. Sungguh ajaib cara Sang Maha Pintar mengajari kami berdua. Itulah Pak Eko dan Ibu Dian. Ini adalah salah satu dari catatan harian yang mereka selalu tuliskan dalam perjalanan mereka. Jadi setiap minggu mereka membuat catatan dan akhirnya dibukukan. Dan ini salah satu kutipannya. Bahwa ternyata setelah menikah begitu lama, jatuh bangun, rasa itu masih sama. Wah, itu perlu tipnya untuk menjaga bagaimana tetap memiliki rasa cinta. Nah, cinta itu nggak turun dari langit. Bahagia itu nggak turun dari langit. Dan juga bukan nasib. Wih, nasibnya bagus ya, nikahnya bahagia. Enggak. Bahagia bukan nasib. Kita bisa membangun sikap-sikap hidup bahagia untuk memiliki pernikahan yang bahagia. Kalau tadi saya sempat dengar komitmen. Ya. Pernikahan itu bukan hanya butuh cinta, tapi butuh komitmen. Iya. Komitmen, lalu juga membangun kebahagiaan dari yang lain. Tadi kan maksudnya? Pak Eko dan istri bikin yayasan, ya. Nah, bikin yayasan itu saya yakin dia akan mendapat kebahagiaan dari sumber yang lain. Jadi hidup ini kita perlu punya banyak sumber kebahagiaan. Kalau sumber kebahagiaannya cuma misalnya menikah gitu kan, pasangannya bermasalah, runtuh hidupnya. Kebahagiaannya cuma dari pekerjaannya ada masalah, runtuh hidupnya. Tapi kita punya kebahagiaan dari pernikahan, dari pekerjaan, dari berbuat baik, bikin yayasan kayak Pak Eko, dia menolong orang lain, ada kebahagiaan di situ. Saya yakin itu akan punya andil yang kuat sekali di dalam kebahagiaannya juga di dalam pernikahan. Karena orang yang punya sumber kebahagiaan yang lain, maka dia bisa hidup bahagia. Dan termasuk dengan pasangannya. Iya. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Al Jarot ya. Bagi saya sendiri selalu bersyukur kepada Yang Kuasa. Selalu terus meminta karena dia orang atau